Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudhillalah wa man yudlil fala hadiyalah. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'd, fa inna asdaqal hadithi kitabullah wa khairal hadi hadiyu Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarral umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Ma'asyiral muslimin, ikhwani fillah, rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala yang mempertemukan kita kembali dalam kajian kitab Hirasatut Tauhid oleh Al-Allamah Abdul Aziz bin Abdullah bin Baz rahimahullahu taala. Kita masih membahas soal jawab di pertanyaan ke-8. Kita ulangi sedikit, di mana Syekh Hafidh rahimahullah ditanya tentang kondisi yang ada di negeri Sudan. Ya, Sudan ada di Afrika. Bahwasanya ada seorang syekh yang memiliki pengikut yang banyak, di mana para pengikutnya itu sangat fanatik terhadap syekh tersebut, berkhidmat kepada syekh tersebut, dan juga mentaati syekh tersebut dan belani melakukan safar untuk bertemu dengan syekh tersebut. Mereka menganggap bahwa syekh itu termasuk di antara wali dari wali-wali Allah, sehingga orang-orang tersebut mereka mengambil thariqah as-sammaniyah as-sufiyah wa tujad indahu qubbah kabirah liwalidihi, dan di sana ada kubah yang besar yang terdapat di dalamnya makam atau kuburan ayah dari syekh itu. Yatabarraku biha haula'il adba'. Para pengikut-pengikut syekh tadi tabarruk, ngalap berkah kepada kuburan dari bapaknya syekh itu. Ya, mereka bernazar dan kemudian mereka berzikir seraya menabuh rebana-rebana dan menyenandungkan syair-syair. Dan di tahun ini, kata penanya, syekh tersebut memerintahkan pengikutnya untuk menziarahi kubur syekh yang lain. Maka mereka pun safar, baik laki-laki ataupun perempuan, dengan total ada 100 kendaraan yang ikut safar. Maka bagaimana arahan Anda? Maka dijawab, kata beliau, bahwasanya safar dalam rangka ibadah selain ketiga masjid, maka itu termasuk larangan di dalam syariat. Berdasarkan sabda Nabi SAW, la tusyaddur rihal illa ila thalathati masajid. Janganlah kalian melakukan perjalanan panjang safar dalam rangka ibadah kecuali ketiga masjid, yaitu Masjid Al-Haram, kemudian wa masjidi hada, masjidku ini, yaitu masjid Nabi SAW, dan wal Masjidil Aqsa, dan Masjid Al-Aqsa yang ada di Palestina. Semoga Allah Subhanahu wa taala
membebaskan Masjid Al-Aqsa dari cengkeraman al-Yahud laknatullah alaihim. Kita sampai mana kemarin? Paragraf kedua. Amma itu bukan. Kadzalika mana sih? Falwa mana? Oh itu. Saya lupa itu. Kadzalika minal bidah. Dimulai atas lagi ya. Baik, kata beliau, kadzalika minal bidah wa wasail syirki al bina'u 'alal kubur. Termasuk kebid'ahan dan sarana menuju kesyirikan adalah membangun bangunan di atas kuburan. Wattikhadhuha masajid, dan menjadikan kuburan-kuburan sebagai masjid tempat ibadah. Lianna Nabiyya sallallahu alaihi wasallam naha an tajsisil kubur wal bina'i 'alaiha wal qu'udi 'alaiha. Karena Nabi sallallahu alaihi wasallam melarang untuk mengijing kuburan, membangun bangunan di atasnya atau duduk-duduk di atas kuburan. Kama rawal Imam Muslim fi sahih an Jabir bin Abdullah radhiyallahu anhu qala, sebagaimana diriwayatkan dalam riwayat Imam Muslim dari Jabir bin Abdullah, beliau mengatakan naha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam an yujassas al-qabr, bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melarang mengijing kuburan, ya, menyemen kuburan. Wa an yuqa'ada alaihi, duduk di atasnya. Wa an yubna alaihi, atau membangun bangunan di atasnya. Wa qala alaihi salatu wassalam, Nabi sallallahu alaihi wasallam juga mengatakan la'anallahu al-yahuda wan nasara ittakhadhu qubur anbiya'ihim masajid. Allah melaknat orang Yahudi dan Nasara karena mereka menjadikan kuburan nabi-nabi mereka sebagai masjid tempat ibadah. Fayajibu an takunal kuburu dhahiyatan maksyufatan laisa 'alaiha bina. Yang wajib kuburan itu dibiarkan terbuka, tidak boleh ada bangunan-bangunan di atasnya. Wala yajuzu tabarruku biha, dan tidak boleh ngalap-ngalap berkah di kuburan tersebut, entah dengan cara mencium batu nisannya atau mengambil pasirnya campur sama kopi lah atau apa. Ada kuburan di mana, Jombang sana ya, yang sering didatangkan pasir baru karena pasirnya sering habis diambili sama peziarah. Ya, pernah dengar antum ya? Belum. Iya. Itu sampai sekarang akhirnya dikasih pagar sehingga orang-orang nggak bisa mengambil pasir yang ada di sana karena entek terus pasirnya, didatangkan truk lagi, diuruk lagi. Ada emas. Wallahu a'lam. Nggak, maksudnya dicampur apa gitu loh, dibikin kopi lah atau campuran apalah. Wala at-tamassuhu biha, dan tidak boleh ngalap berkah dengan cara ngusap-ngusap, ya, mengusap-ngusap kuburan tersebut. Kama la yajuzu du'a'u ahliha wal istighatsatu bihim, sebagaimana dilarang untuk berdoa kepada kuburan, bukan mendoakan kuburan loh ya, awas. Berdoa kepada penghuni kubur, dia memanggil penghuni kubur itu, ya Syekh Fulan, ya, kemudian dia meminta hajatnya atau istighatsah, meminta tolong kepada penghuni kubur tersebut. Walan nadharu lahum, atau bernadar untuk mereka. Waladzabahu lahum, atau menyembelih sesembelihan untuk penghuni kubur. Fakullu hadza min amalil jahiliyah, semua perbuatan tadi adalah perbuatan jahiliyah. Fal wajibu ala ahlil Islam al hadharu min dzalik, maka yang wajib bagi kaum muslimin waspada akan hal tersebut. Wal wajibu ala ahlil ilm an yunassihu hadha syekh, ya, an yansahu hadha syekh, dan wajib bagi orang yang berilmu untuk menasehati syekh ini, ya, memperingatkan pengikutnya
sekaligus menasehati syekh tersebut. Wa an yu'allimuhu anna hadzal amala amalun batilun wa munkarun. Dan bagi para ulama ahli ilmu harus memberitahu kepada syekh itu bahwa perbuatan-perbuatan yang dia perintahkan kepada pengikutnya itu adalah perbuatan yang batil, perbuatan yang mungkar. Wa anna targhibahu linnasi fil istighatsati bil amwati wa da'watihim min dunillah anna hadza minasyirkil akbar wal iyadzu billah. Harus diberitahu bahwa anjuran-anjuran, motivasi-motivasi yang diberikan oleh syekh untuk minta-minta kepada mayit, untuk berdoa kepada mayit, bukan berdoa kepada Allah, harus diberitahukan kepada syekh tadi bahwa perbuatan itu adalah syirik akbar yang bisa menyebabkan pelakunya keluar dari Islam. Maka di sini Ahlus Sunnah itu selalu memperingatkan kaum muslimin dari orang-orang yang semacam ini. Ini orang-orang seperti ini bukan hanya ada di Sudan, di Indonesia juga banyak model-model seperti ini. Ya, maka kita peringatkan kaum muslimin dari kesesatan-kesesatan mereka, sekaligus kita membantah kesesatan-kesesatan mereka agar tidak diikuti oleh orang-orang. Ini bukan bentuk kejahatan. Orang-orang awam menganggap, wah ini salafi, ini Ahlus Sunnah, ini sukanya membantah, dikit-dikit membantah. Maka kita jawab, bantahan itu justru adalah bentuk kasih sayang kepada orang yang dibantah dan juga kepada pengikut-pengikutnya. Jadi bukan kejahatan, bukan keburukan. Kenapa kok ini bentuk kasih sayang? Karena namanya kesesatan, apabila diikuti oleh manusia, maka dosa orang yang mengikuti ditanggung sama siapa? Ditanggung sama orang yang menyesatkan itu. Lah kalau pengikutnya ada 1000 orang, sesat 1000 orang ini gara-gara dia, maka dosa 1000 orang ini juga kena kepada siapa? Yang menyesatkannya. Tatkala Ahlus Sunnah membantahnya, maka ada yang tobat. Dari 1000 tadi yang tobat 100, 200. Nah, berarti otomatis dosanya apa? Berkurang. Ya, otomatis dosanya berkurang. Maka ini bentuk kasih sayang. Ya, agar mereka bertobat kepada Allah dan juga agar tokoh kesesatan ini meninggalkan kesesatannya. Namun hidayah tetap di tangan Allah. Kita ini Ahlus Sunnah, kita nggak punya wewenang untuk misalnya mendemo atau membubarkan paksa atau bikin gerakan-gerakan untuk menghentikan ya syekh-syekh atau tokoh-tokoh yang sesat ini. Itu wewenang kita bukan? Bukan wewenang kita. Jadi kenapa mereka takut? Kenapa mereka khawatir? Kita ini nggak pernah mengajarkan kepada kaum muslimin, kepada para jamaah untuk melakukan tindakan-tindakan anarkis, persekusi. Nggak ada. Karena kita tahu bahwa itu bukan wewenang kita, bukan wilayah kita. Jangan dikatakan, oh iya karena jumlah kalian sedikit. Lah, hatta jumlah kita banyak. Kita tidak menggunakan banyaknya jumlah itu untuk melakukan sesuatu yang di luar wewenang kita, di luar kewajiban kita. Nah, kita sebagai seorang muslim yang bukan pemerintah, yang bukan waliul amr, maka kita hanya diperintahkan untuk apa? Ingkarul mungkar, menyampaikan. Ya, adapun hidayah di tangan Allah. Kecuali kalau memang kita punya wewenang di situ. Ya kan? Kecuali kalau memang kita memiliki wewenang di situ. Entah itu di rumah kita atau mungkin kita menjadi atau di kantor kita misalnya, maka baru kita boleh menggunakan kekuatan tersebut. Tapi kalau ternyata itu bukan wewenang kita, maka ya sudah, tugas kita hanya menyampaikan. Hidayah di tangan Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian kata beliau, wa yajibu 'alal muslimin alla yuqalliduhu wa la yattabi'uhu wa la yaghtarru bihi. Dan wajib atas kaum muslimin untuk tidak taklid buta kepada syekh tadi, dan tidak mengikutinya, dan tidak pula tertipu dengan syekh tersebut. Fal ibadatu haqqullahi wa haqqullahi wahda. Kalau di situ apa? Wa wahda atau wahda? Wa-nya ada berapa? Oh, iya, ini salah tulis berarti di sini. Haqqullahi wahda.
ibadah itu hanya hak Allah saja. Ibadah itu wae Allah, ngono lho. Berarti dikekno nang sapa? Hanya diberikan kepada Allah, karena itu miliknya dia. Maka ibadah apapun yang diserahkan kepada selain Allah, hukumnya apa? Syirik akbar. Ibadah apapun, entah itu doa atau istighatsah, tawakal, menyembelih, nazar, sujud, ruku, itu semua bentuk ibadah, itu miliknya Allah. Serahkan hanya kepada Allah. Jangan diserahkan kepada siapapun selain Allah Azza wa Jalla. Wa huwallazi yud'a wa yurja. Kepada Allah lah kita berdoa dan hanya kepada Allah lah kita berharap. Ya, bukan kepada kuburan-kuburan tersebut. Qala Allah Ta'ala, Allah Ta'ala berfirman, wa annal masajida lillah fala tad'u ma'allahi ahada. Sesungguhnya masjid-masjid itu milik Allah, dan jangan kalian beribadah kepada siapapun selain Allah Subhanahu wa Ta'ala, atau kalian beribadah kepada Allah sekaligus kalian juga beribadah kepada selain Allah. Wa qala subhanahu, Allah juga berfirman dalam surah Al-Kafirun. Bukan ini. Kok surat Al-Kafirun di sini? Enggak, tadi surat Jin, betul. Kalau itu apa tulisannya itu? Ya, Allah Subhanahu wa taala mengatakan, "Wa may yad'u ma'allahi ilahan akhara la burhana lahu bi fa innama hisabuhu 'inda rabbih innahu la yuflihul kafirun." Ana lupa ini surat apa, nanti mungkin dicek. Kata Allah, dan barang siapa yang beribadah kepada ilah-ilah yang lain selain Allah, yang tidak ada keterangan tentangnya, artinya Allah tidak pernah menurunkan keterangan kalau dia itu adalah sekutunya Allah. Kalau misalnya ada ya dalil yang Allah tegaskan bahwa fulan ini adalah sekutu saya, partner saya, maka kau bisa menyembah kepada saya, tapi di lain waktu kau juga bisa menyembah kepada dia, karena dia ini partnerku. Sama kayak orang misalnya balekno duit utang, ya, yang punya uang bilang fulan itu adalah partner saya, kau bisa bayar utang kepada saya, utang perusahaan ya, kau bisa bayar utang kepada saya, juga bisa bayar kepada dia, karena perusahaan ini dimiliki oleh dua orang ini yang punya saham. Tapi kalau yang punya saham cuma satu, miliknya satu, ownernya cuma satu, jadi kalau bayar cuma kemana? Hanya ke dia saja. Maka barang siapa yang berdoa kepada selain Allah, sesembahan lain selain Allah, yang Allah tidak pernah menurunkan bukti tentangnya, maka kelak hisabnya di sisi Rabb-nya. Sesungguhnya orang-orang kafir itu tidaklah beruntung. Fasammahum kafarah bida'watihim ghairallah atau bida'watihim ghairallah. Maka Allah sebut mereka kafir karena mereka berdoa kepada selain Allah. Minal jin, baik dari kalangan jin, wal malaika atau malaikat, wa ashabil kubur atau penghuni-penghuni kubur, wal kawakib atau bintang-bintang, wal asnam atau berhala-berhala, kullu haula da'watuhum ma'allahi syirkun akbar. Semua itu apabila kita berdoa kepada mereka semua, maka itu hukumnya syirik akbar. Yaqulullahu ta'ala, Allah berfirman dalam surat Yunus ayat 106, wala tad'u min dunillah ma la yanfa'uka wa la yadurruk fa in fa'alta fa innaka idzam minadh dhalimin. Dan janganlah engkau beribadah kepada selain Allah yang tidak memberikan manfaat kepadamu, juga tidak bisa memberikan mudarat kepadamu. Maka apabila engkau mengerjakannya, maka engkau termasuk orang yang zalim. Ya, zalim di sini maksudnya kata beliau yakni musyrikin. Engkau termasuk orang yang berbuat syirik. Karena kezaliman yang paling besar itu syirik. Seperti kata siapa? Luqman kepada anaknya. Ya bunayya la tusyrik billah inna syirka la zulmun azim. Wahai anakku, jangan kau berbuat syirik. Sesungguhnya syirik itu kezaliman yang besar. Wa ala jami'i man yastati' inkaru hadzal munkar.
ayyasahum fi dzalik. Kata beliau, ayyusahima fi dzalik. Dan wajib atas setiap yang memang memiliki kemampuan untuk mengingkari kemungkaran ini, an yusahima fi dzalik, yaitu dia berserikat atau dia bergabung dengan orang-orang yang memang sama-sama mengingkarinya. Jadi kalau Anda punya kemampuan, baik itu kemampuan berupa wewenang, mungkin Anda pemangku jabatan, ya maka jangan dikasih izin orang-orang yang berbuat syirik seperti ini. Ditutup tempat-tempat kesyirikan tersebut. Ya, kalau memang Anda nggak memiliki kekuasaan, maka cukup Anda ingkari dengan lisan Anda. Kalau Anda tidak memiliki kemampuan mengingkari dengan lisan, maka mengingkari dengan hati, yaitu dengan membenci perbuatan tersebut. Maka kalau sudah benci, nggak mungkin Anda support. Ya kan? Kalau memang sudah benci, nggak mungkin Anda mensupport perbuatan tersebut. Makanya diantara bantahan kita kepada orang-orang yang membolehkan mengucapkan selamat atas hari raya orang kafir, maka kita tanya kepada mereka, kalian ini setuju nggak sih sama akidahnya orang-orang Nasoro itu, yang mengatakan Allah itu punya anak, Nabi Isa adalah anak Allah, Allah itu 3. Kalian ridho atau tidak dengan akidah mereka? Seorang muslim pasti mengatakan apa? Enggak, kami enggak ridho. Kami enggak ridho ketika Allah yang kami sembah, kami agungkan, ya kami besarkan, kemudian dikatakan punya anak. Allah sendiri saja enggak ridho kok. Allah sendiri murka kok. Masa saya ridho dengan hal tersebut? Maka kalau kau enggak ridho, kenapa lisanmu tega mengucapkan, sudi mengucapkan selamat atas perayaan mereka? Ya kan? Kapan orang-orang Nasrani itu menegaskan Allah punya anak? Kapan? Mereka mengikrarkan, mengumandangkan, mensyiarkan Allah punya anak atau Nabi Isa adalah anak Allah. Itu kapan? Wingi tanggal selawe itu. Itu penegasan bahwa Allah punya anak atau Nabi Isa adalah anak Allah. Mereka tegaskan itu tanggal selawe kemarin itu, tanggal 25 itu. Lah kok sudi kita mengucapkan selamat Natal? Ya, kata ahlu syubuhat seperti profesor ahli tafsir itu, ya, atau yang dikenal Habib milenial, dia mengatakan ini cuman sekedar ucapan saja. Akidah kita tetap meyakini bahwasanya Nabi Isa adalah Rasulullah, bukan anak Allah subhanahu wa ta'ala. Maka kita jawab nggak mungkin. Nggak mungkin berbeda antara ucapan dengan hati. Kalau berbeda antara ucapan dengan hati, maka ini berarti bukan ciri orang yang beriman. Karena orang yang beriman itu antara ucapan dengan hati sama. Ahlus sunnah itu memiliki konsep kesesuaian antara zahir dan batin. Ya, anna zahir wal batin mutalaziman la yanfakkan. Kata para ulama, zahir dan batin itu selalu selaras, tidak mungkin berbeda. Nggak mungkin berbeda. Kayak contoh, antum misalnya kalau ada tetangga mau mengadakan acara dangdutan misalnya, kan di sini banyak tetangga punya gawe, nutup jalan, ya acara dangdutan, kemudian mengundang penyanyi-penyanyi yang seksi, kemudian ada khomernya, ya, berisik, dan seterusnya, berbagai macam kemungkaran. Anda ridho nggak dengan acara tersebut? Nggak ridho, nggak suka Anda, hati Anda kayak gitu. Kira-kira sudi nggak kalau Anda mengucapkan selamat atas acara tersebut? Anda datang ke tetangga Anda yang menyelenggarakan seraya mengatakan semoga sukses acaranya. Hatta basa-basi nggak akan mungkin. Kenapa? Karena kita sudah apa? Nggak senang. Maka ekspresi ketidaksenangan kita adalah dengan kita berlepas diri, barok. Kita nggak mau ikut-ikutan, kita nggak mau hadir, apalagi mengucapkan selamat. Karena kita ingin tahu, ingin memberitahu kepada mereka bahwa kita nggak ridho dengan acara tersebut. Harusnya gitu. Jangan punya dzul wajhain, dua wajah.
Iya, sama orangnya bekher, ya selamat ya, semoga sukses acaranya. Tapi ternyata di belakang mangkel. Nah, ini dzul wajhain. Sama kayak mengucapkan Natal itu. Kalau orang Nasoro tahu, ngamuk mereka. Oh, ternyata ngono toh. Nang ngarepe awak dhewe koyo yo ngomong selamat Natal, semoga damai Kristus menyertaimu. Oh, seakan-akan baik. Ternyata di belakang kita dia meyakini Nabi Isa itu bukan Tuhan. Nabi Isa ternyata Rasulullah. Ternyata dia meyakini yang berbeda dengan kita. Dan mereka nggak mengharap kita mengucapkan demikian. Mereka hanya berharap bisa melaksanakan ibadah mereka dengan lancar selesai. Dan itu memang kita dituntut untuk demikian. Nah, kita tidak mengganggu ibadah mereka, namun di sisi lain kita tidak ikut campur dalam ibadah mereka. Dan kembali ke sini, maka bagi yang memiliki kemampuan untuk mengingkari kemungkaran tersebut, wa 'ala daulati in kanat muslimatan an tamna'a dzalik, dan bagi daulah, bagi negara, apabila memang negara itu muslim, agar mencegah perbuatan syirik tersebut. Ya, maka itu tugasnya siapa? Negara. Ya, jadi nggak ada ceritanya Ahlus Sunnah itu sweeping, ya kan, ngobrak-ngabrik warung. Terus apa lagi biasanya? Iya. Atau membubarkan kajian, persekusi, nggak ada. Karena itu bukan wewenang kita. Ya, meskipun kita mengingkarinya, namun bukan berarti kita ini mengambil peran ulil amri, mengambil peran pemimpin, penguasa untuk melakukan hal-hal tersebut dengan kekuasaan. Ibarat kalau Anda lihat para pelanggar-pelanggar lalu lintas, apakah Anda punya wewenang untuk menilang mereka atau menghentikan mereka dengan tangan Anda? Nggak punya wewenang Anda. Anda coba berhenti di perempatan Girian sana, ya kan? Coba Anda tertibkan itu. Iya, berdiri di tengah. Anda tertibkan itu orang-orang yang melanggar lalu lintas di situ. Kalau nggak kalau nggak ditubruk gitu kan? Karena memang itu bukan wewenang kita. Coba kalau ulil amr, dalam hal ini aparat, ya, satu saja taruh di situ, wah sudah pada mundur semua itu. Ya, keder semua itu, takut semua, karena memang itu wewenang mereka. Tapi kita mengingkari dalam hati, kita nggak suka dengan pelanggar-pelanggar lalu lintas itu. Kita nggak suka. Kalau kita nggak suka, ya berarti jangan apa? Ya jangan diniru. Iya, hatinya nggak suka, tapi dia sendiri juga salah satunya, jangan. Wa an tu'allima an-nasa ma syara'a Allahu lahum wa aujabahu alaihim min amriddin. Dan hendaklah bagi negara untuk mengajarkan kepada rakyatnya syariat Allah, apa-apa yang Allah wajibkan kepada mereka dari urusan-urusan agama, hatta yazula hadza syirk wa hadzal munkar, sampai kesyirikan itu hilang dan kemungkaran itu hilang. Nas'alullahal hidayata lil jami'. Semoga Allah memberikan hidayah kepada semuanya. Kita masuk pertanyaan terakhir. As-su'alut tasi'. Ba'dun nas fi qaryatina yaqumuna bi ihdari majmu'atin minal masyayikh mimman lahum dirayah bi qiraatil Qur'an. Fayaqra'una al-Qur'an bi hujjah anna hadzal Qur'an yanfa'ul mayyit wa yarhamuh. Wal ba'dul akhar yastad'i syaikhan au ithnaini li qiraatil Qur'an ala qabri hadzal mayyit. Kata beliau, sebagian orang di negeri kami, mereka sering mendatangi sekelompok masyayikh, sekelompok syekh yang mereka memiliki kemampuan membaca Al-Qur'an. Maka mereka diminta untuk membaca Al-Qur'an dengan dalih bahwa bacaan Quran mereka itu bermanfaat buat mayit dan bisa merahmati mayit. Jadi ada qori-qori yang memang diminta untuk membacakan Quran kepada mayit. Negara kami tadi gimana? Kenapa? Negara kami tadi gimana? Tidak disebutkan. Oh.
Ya. Bukan Sudan nanti bukan. Oh, sudah beda. Ya, kok kayaknya di negara kita gitu loh. Wallahu a'lam gitu. Karena kan Syekh Abdul Aziz bin Baz juga ditanya dari berbagai negara. Beliau mufti am. Beliau mufti besar kerajaan Saudi. Sebagian mereka memanggil syekh-syekh tersebut, entah satu orang atau dua orang, untuk membacakan Quran di kuburan. Wal ba'dul akhar yuqimuna mahfalan kabiran yad'una fihi wahidan minal qurra'il masyahir abra mukabbiratis saut. Sebagian yang lain caranya adalah bikin acara tertentu. Ya, memang bikin haflah. Yang bikin peringatan acara tertentu yang sangat besar, yang mengundang para qori-qori yang terkenal dengan pengeras suara. Liyuhya dzikra as-sanawiyah liwafati azizihi, untuk memperingati wafatnya, 1 tahun wafatnya mayit itu tadi. Kedawan ya, apa bahasa kita? Haul. Makanya curiga ini di sini. Wallahu a'lam. Fama hukmu ad-dini fi dzalik? Apa hukum perbuatan tersebut di dalam agama? Wahal qiraatul Quran tanfa'ul mayyit 'alal qabri aw ghairihi? Apakah bacaan Al-Qur'an itu memang ada manfaatnya bagi si mayit? Wa ma hiya tariqatul muthla limanfa'atil mayyit? Dan bagaimana cara yang syar'i supaya mayit mendapatkan manfaat dari orang yang hidup? Ya. Aftuna jazakumullahu anna khairal jaza walakum minna jazila syukri wal imtinan. Al-jawab, kata beliau, alhamdulillah wa ba'd. Hadzal amalu bid'atun la yajuz. Perbuatan yang disebutkan di atas itu adalah perbuatan bid'ah, la yajuz, tidak boleh. Liqaulin Nabi sallallahu alaihi wasallam, berdasarkan sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, man ahdatsa fi amrina hadza ma laysa minhu fahuwa rad. Muttafaqun ala sihhati wa qaulihi sallallahu alaihi wasallam, man amila amalan laisa alaihi amruna fahuwa raddun. Barang siapa yang membuat perkara-perkara baru dalam urusan kami yang bukan bagian darinya, maka tertolak. Dalam riwayat yang lain, barang siapa yang mengamalkan suatu amalan yang bukan dari perintah kami, fahuwa rad, maka tertolak juga. Diriwayatkan oleh Imam Muslim dalam sahihnya, wal ahaditsu fi hadzal ma'na katsiratun, dan hadis-hadis yang semakna dengan ini sangatlah banyak. Kemudian kata Syekh, walam yakun min sunnatihi sallallahu alaihi wasallam wala min sunnati khulafaihi rasyidin radhiyallahu anhum al-qiraah 'alal kubur. Dan tidak ada di dalam sunnah Nabi, ajaran Nabi maksudnya, tidak pula dalam ajarannya para khulafa ar-rasyidin sepeninggal beliau. Kata-kata khulafa sebagaimana dalam hadis alaikum bisunnati wa sunnatil khulafa'ir rasyidin. Kata-kata khulafa ada dua pengertian. Pengertian yang pertama adalah Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali. Yaitu maksudnya khalifah, pengganti Nabi dari sisi kepemimpinan. Yang kita kenalkan itu ya, al-khulafa'ur rasyidun, berarti Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali. Tapi kata-kata al-khulafa yang artinya pengganti, itu juga maksudnya para sahabat secara umum. Karena para sahabat secara umum itu adalah pengganti Nabi SAW dalam urusan apa? Din, dalam urusan agama. Ya, berarti para khulafa itu mencakup para sahabat. Maka tidak ada dalam ajarannya para sahabat Nabi SAW baca Quran di kuburan. Ya, tidak ajaran Nabi, tidak pula ajaran para sahabat Nabi. Awil ihtifal bil mauta wa dzikra wafatihim, atau mengadakan peringatan hari kematian alias haul. Wal khairu kulluhum fittiba'ir rasul sallallahu alaihi wasallam wa khulafaihi ar-rasyidin. Dan segala kebaikan itu ada pada ittiba kepada Rasul dan ittiba kepada para sahabat Rasul sallallahu alaihi wasallam. Semua kebaikan itu ada pada ittiba. Wa man salaka sabilahum, dan yang mengikuti jalan mereka.
Allah Ta'ala berfirman, kama qala ta'ala, was-sabiqunal awwalun minal muhajirin wal ansar walladzina taba'uhum bi ihsan radhiyallahu anhum wa radu'an wa a'adda lahum jannatin tajri tahtahal anhar khalidina fiha abada dzalikal fawzul azim. Kata Allah, dan orang-orang yang terdahulu yang awal-awal kali masuk Islam dari kalangan muhajirin dan ansar, yaitu para sahabat, dan yang mengikuti mereka dengan baik, yaitu kita yang mengaku mengikuti para sahabat. Ya, maka tidak ada dalam ajaran para sahabat, kalau kita memang mengaku mengikuti para sahabat, tidak ada dalam ajaran mereka membaca Al-Quran di kuburan atau membacakan Al-Quran untuk dihadiahkan kepada orang yang telah mati. Wa qala an-nabiyyu sallallahu alaihi wasallam, Nabi juga bersabda, alaikum bisunnati wa sunnatil khulafa'ir rasyidinal mahdiyyin min ba'di. Pegang erat sunnahku dan sunnah para khulafa'ur rasyidin sepeninggalku. Tamassaku biha, berpegang teguhlah kalian dengannya. Wa amdu 'alaiha bin nawajid, dan gigit dengan gigi geraham kalian. Wa iyyakum wa muhdatsatil umur, hati-hati kalian dengan perkara-perkara baru di dalam agama. Fa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dhalalah, karena semua perkara baru itu bid'ah dan semua bid'ah itu sesat. Wa sahha anhu sallallahu alaihi wasallam annahu kana yaqulu fi khutbatihi yaumal jum'ah, dan telah sahih dari Nabi sallallahu alaihi wasallam bahwa Nabi itu kalau khutbah Jumat, ya, setiap hari Jumat Nabi berkhutbah mengatakan, amma ba'du fa inna khairal hadithi kitabullah wa khairal hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu bid'atin dhalalah. Ya, ini dari sahabat Anas bin Malik. Kata Nabi, sesungguhnya sebaik-baik ucapan adalah kitabullah, dan sebaik-baik petunjuk adalah petunjuknya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sebaik-baik ajaran adalah ajarannya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan seburuk-buruknya perkara adalah perkara yang diada-adakan, dikarang-karang. Karena semua perkara-perkara yang baru itu adalah dhalalah, kesesatan. Wal ahaditsu fi hadzal ma'na katsiratun, hadis-hadis yang semisal dengan ini banyak. Waqad awdahan nabiyyu sallallahu alaihi wasallam fil ahaditsis sahihah ma yanfa'ul muslim ba'da mautihi sallallahu alaihi wasallam. Dan Nabi menjelaskan apa yang bisa bermanfaat bagi seorang mayit tatkala dikuburnya. Artinya apa amalan yang bisa bermanfaat buat mayit selesai mayit itu dikuburkan. Nabi jelaskan dalam hadisnya, nggak boleh kita mengarang-arang sendiri. Ya, kata Nabi SAW, idza matal insan in qata'a anhu amalu. Apabila seseorang itu mati, maka terputus semua amalannya. Dia nggak bisa lagi sholat, dia nggak bisa lagi puasa, dia nggak bisa lagi zikir, baca Quran, ya sedekah, haji, umroh, nggak bisa. Sudah apa? Sudah mati. Sehingga tidak mungkin dia bisa menambah pundi-pundi amalannya, pahalanya. Sudah stuck, sudah. Demikian juga dosa-dosanya terputus. Orang yang mati nggak bisa dia berzina, nggak bisa dia minum khamr, nggak bisa dia mencuri, terputus, terhenti. Illa, kecuali dari tiga sisi. Min thalathah, illa min shadaqatin jariyah, kecuali dari sisi sedekah yang terus mengalir. Au ilmin yuntafa'u bihi, atau ilmu yang dengannya dimanfaatkan oleh kaum muslimin. Awaladin salihin yad'u lahu, atau anak soleh yang mendoakan untuknya. Tapi berarti di sini kebalikannya. Mafhum mukhalafah, kalau ada sedekah yang justru itu untuk perbuatan dosa, maka dosanya juga mengalir kepada dia. Atau ilmu yang diajarkan adalah ilmu yang merupakan ilmu yang berdosa, ilmu hitam kayak misalnya. Selama dia sudah bertobat, selesai. Tapi kalau dia belum bertobat, mati belum bertobat dalam hal mengajarkan ilmunya itu, maka dosanya terus mengalir.
Ya, yang mempelajari ilmu tersebut dosanya terus mengalir dari dia. Ilmu apa namanya? Termasuk kesatuan bid'ah. Iya, termasuk bid'ah-bid'ah. Di antara itu ada hadis khusus, man da'a ila dhalalah. Ya, kanat alaihi wizruha wa wizru man ittaba'aha min ghairi ayyanqusa min auzarihim syai'. Barang siapa yang mengajak manusia kepada kesesatan, maka dia akan mendapatkan dosanya dia dan dosa orang-orang yang mengikutinya tanpa mengurangi dosa mereka. Kalau dia mati terus. Nah, kita ahlu sunnah tadi, misalnya kita membantah Sayyid Qutb. Sayyid Qutb ini sudah mati atau belum? Sudah wafat. Ya, kita luruskan bahwasanya Sayyid Qutb berkata keliru dalam kitabnya ini dan ini. Maka jangan mengikuti pemikirannya Sayyid Qutb. Maka ketika ada orang yang bertobat, otomatis dosa-dosanya apa? Berkurang. Justru ini kita berbuat baik kepada Sayyid Qutb tersebut. Justru mereka yang menghidupkan pemikiran-pemikirannya Sayyid Qutb yang jelas keliru itu yang akan menambah berat dosanya Sayyid Qutb itu. Atau tokoh-tokoh kesesatan yang lain. Ya, ilmu-ilmu selain ilmu hitam, ilmu sihir, ya, atau ilmu-ilmu yang berkaitan dengan maksiat, seperti ilmu mencuri misalnya, didudui carane nyolong motor, ya, didudui cara nyongkel misalnya, iya, atau diajari cara hacker bobol rekening bank misalnya. Ya, maka ilmu-ilmu seperti ini kalau dia belum bertobat dan mengumandangkan tobatnya alias berlepas diri dari ilmu yang telah diajarkan, maka dosanya terus mengalir. Sebaliknya yang mengajarkan kebaikan, ya, entah itu berkaitan dengan dunia apalagi berkaitan dengan din, dengan agama, selama dia mengharap pahala dari Allah dari ilmu yang diajarkan itu, maka dia akan mendapatkan kebaikan-kebaikannya terus. Ya, Anda bisa bayangkan semua kaum muslimin itu ilmunya berasal dari satu orang. Siapa yang mengajarkan? Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam. Berarti semua amalan kaum muslimin Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mendapatkannya. Demikian juga dengan Abu Bakar As-Siddiq. Abu Bakar wis luar biasa amalannya. Ditambah lagi Abu Bakar lah, melalui tangan beliaulah, melalui dakwah beliaulah, Bilal ibn Rabah masuk Islam. Ya, Utsman bin Affan masuk Islam. Itu melalui tangan Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu ta'ala anhu. Maka betapa besar pahala yang diraih oleh Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu ta'ala anhu. Tapi yang jadi pertanyaan di sini, kata-kata atau anak soleh yang mendoakan. Emang kalau bukan anak soleh nggak nyampe doanya? Kenapa kok disebutkan anak soleh? Iya, karena cuman anak soleh yang mendoakan terus-menerus. Bukan berarti ini pengkhususan ya. Yang bermanfaat buat mayit hanya doa anak soleh saja. Kalau tonggone sing dungo nggak nyampe misalnya. Bukan. Meskipun yang mendoakan temannya, tetangganya nyampe, lawang kita sholat jenazah saja. Apa harus anaknya tok yang mensolati? Enggak, semua tetangganya, keluarganya, teman-temannya ikut mensolatkan, mendoakan. Nyampe enggak? Nyampe. Tapi kenapa dikhususkan anak soleh? Karena selain anak soleh itu mendoakannya itu paling ya mentok cuman sholat jenazah tok. Jangankan mendoakan, ilingnya wis lali wisan. Siapa tetangga antum yang 5 hari yang lalu meninggal? Sik mikir sih, lali wisan. Ya, iku eling tok apa maneh mendoakan. Tapi kita tetap mendoakan, tapi bisyaklin am, dengan doa yang umum. Rabbana ighfir lana wa li ikhwanina alladzina sabaquna bil iman. Tuh. Itu kita doakan secara umum daripada ngabsen siji-siji lah kesuwena. Iya. Maka kita doakan, ya Allah, wahai Rabb kami, ampuni saudara-saudara kami yang mendahului kami di atas iman. Nah, itu mencakup semua itu. Ya, nggak perlu diabsen satu-satu. Meskipun kita sudah lupa siapa saja yang sudah meninggal dari teman-teman kita, tetangga kita, keluarga kita. Tapi kalau anak soleh pasti doanya khusus. Ya, pasti doanya khusus kepada kedua orang tuanya. Dia tidak gabungkan dengan yang umum tadi, didoakan secara khusus.
Rabbighfirli wali walidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Dia doakan itu secara khusus. Meskipun orang tuanya baru mati 5 hari yang lalu, atau mati 5 bulan yang lalu, mati 5 tahun yang lalu, matinya 50 tahun yang lalu, anak soleh tetap apa? Mendoakannya. Anak sudah mati 50 tahun yang lalu. Sudah mati ya? Belum tentu. Abdullah bin Amr ibnul As, anaknya Amr ibnul As, sahabat Nabi. Tahu dia sama bapaknya selisih berapa tahun? Anak sama bapak kacek pirang tahun umurnya? 10. Selisih 10 tahun. Berarti Rabi umur? Nah, iya. Umur 9, umur 10 nikahnya. Iya. Itu hal yang biasa di zaman dahulu. Makanya nggak usah heran Nabi SAW menikahi Aisyah di usia yang muda, karena itu hal yang lumrah di masa dahulu. Oke, kalau di zaman sekarang sudah berubah urfnya. Ono arek Rabi umur 10, hah? Viral nggak? Viral. Oh iya, viral. Hah? Baik, kita lanjutkan. Wa sa'alahu sallallahu alaihi wasallam rajulun faqala. Dan Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah ditanya oleh seseorang. Orang ini mengatakan, "Ya Rasulullah, hal baqiya min birri abawai syai'un abarruhuma bihi ba'da mautihima?" Wahai Rasulullah, apakah ada sesuatu yang tersisa dari bakti kepada kedua orang tua setelah kematian kedua orang tua? Artinya, apakah ada birrul walidain yang bisa aku lakukan setelah wafatnya kedua orang tuaku? Berarti kan ada manfaat bagi orang tuanya itu, bagi mayit itu. Faqal sallallahu alaihi wasallam, kata Nabi, na'am, ada. Kata beliau, as-salatu alaihima, salat kepada mereka berdua. Maksudnya salat di sini apa? Mendoakan mereka berdua. Wal istighfaru lahuma, ya, memintakan ampun kepada Allah bagi kedua orang tua. Wa infadhu ahdihima min ba'dihima, menunaikan, ya, janji-janji kedua orang tuamu. Nah, apa yang punya akad-akad yang belum terselesaikan, hutang piutang yang belum terselesaikan, maka dilunasi. Itu termasuk bentuk bakti anak kepada orang tua setelah meninggalnya orang tua, dan itu bermanfaat bagi orang tua. Wa ikramu sadiqihima, memuliakan teman-teman dari kedua orang tua itu, ya, kecuali kalau teman-temannya orang tua ini memang toksik, ya, maka nggak usah. Teman-temannya adalah pelaku syirik, nah, ahlul bid'ah, tukang mabuk misalnya, teman-temannya nggak usah dimuliakan. Tapi kalau orang tuanya adalah orang-orang yang, teman orang tuanya adalah orang-orang yang soleh, maka kita tetap menjalin hubungan dengan teman-teman orang tua kita. Itu termasuk birrul walidain. Wasilatur rahim allati la tusilu illa bihima, dan tetap menyambung silaturahim yang tidaklah terjadi silaturahim itu kecuali dengan kedua orang tua. Artinya kita tetap menjalin hubungan dengan saudara-saudara kedua orang tua kita, ya, kakek nenek kalau ada, kemudian paman, bibi, bule, paklik, bude, pakde, dan yang semisal dengannya. Maka kita tetap menyambung silaturahim. Dan silaturahim bukan reuni, ya. Bahasa kita silaturahim itu apa? Reuni, ya, reuni akbar, silaturahim angkatan sekian. Sopo keluarga kabeh ta yo. Nggak ada hubungan keluarga. Silaturahim hanya khusus untuk yang punya hubungan kerabat, hubungan rahim. Adapun teman-teman sekolah itu bukan kerabat kita. Wal muradu bil ahdil wasiyah allati yusi bihal mayyit, yang dimaksud dengan perjanjian di sini adalah wasiat-wasiat yang sudah diwasiatkan oleh mayit. Famin birrihi infadhuha idza kanat muwafaqatan lisyar'il mutahhar. Wajib menunaikan wasiat mayit. Ini buat anak-anak. Misalnya, ya, seorang bapak meninggalkan warisan sebesar 1 M misalnya. Maka kemudian sang bapak tadi wasiat untuk memberikan
sepertiga dari hartanya itu kepada tetangganya, ya, yang miskin. Jangan seperti misalnya bilang wasiat gini, dia bilang kepada anak-anaknya, nak, anaknya ada 10, jadi kalau dibagi roto berapa? 100 jutaan, ya, ada 10 lanang KB misalnya. Nah, bapaknya bilang ketika sakit keras, nak, nanti kalau bapak meninggal, maka tetangga kita Pak Fulan yang miskin itu kasih harta waris saya sekitar 250 juta, ya, kasih sekitar 250 juta. Ini tidak melebihi sepertiga dari harta waris, ya kan, tidak melebihi sepertiga dari harta waris. Kecuali kalau, nah, nanti kalau bapak mati 500 juta kasihkan, nah, ini setengah dari harta waris, nggak boleh. Wasiat itu cuman boleh sepertiga, tidak melebihi sepertiga dari harta waris. Nah, maka mati bapaknya. Nah, maka 10 orang kakak beradik ini bersepakat, kalau kita menunaikan wasiat bapak ini, kita berikan kepada tetangga 250 juta, warisannya awak dewe tadi apa? Tadi berkurang. Ya, maka gak usah dikekno. Iya, kalau sing ngeru kan, sing ngeru lah dewe tok kan, ngono. Ya, maka ini hati-hati. Kalau Anda ingin berbakti sama orang tua, berikan. Karena itu merupakan wasiat orang tua. Wa min birril walidain as-shadaqatu anhuma. Termasuk di antara birrul walidain yaitu bersedekah untuk mereka. Ya, kita sedekah misalnya untuk pahalanya kita niatkan kepada kedua orang tua. Ini ada dalilnya. Kita bersedekah dengan niat untuk diberikan kepada, pahalanya diberikan kepada orang tua. Wa du'a lahuma, mendoakan mereka. Ini sudah ma'ruf. Wal hajju wal umratu anhuma, menunaikan haji atau umrah untuk mereka berdua. Meskipun sudah meninggal, bisa mengumrohkan atau menghajikan, dengan syarat yang melakukannya juga sudah apa? Sudah umroh. Yang melakukannya juga sudah haji. Jangan terus baru pertama kali umroh langsung diniatkan untuk orang tua, tidak boleh. Dia dulu. Karena konsepnya ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum. Yang diutamakan itu diri kita dulu, baru kemudian orang lain, keluarga kita. Maka yang seperti ini ada dalilnya. Tapi kalau qiraatul Quran, kemudian sengaja diniatkan qiraatul Quran ini kepada mayit, maka ini tidak ada dalilnya. Dan kalau dipikir-pikir jamaah, semua amal-amal kita sebagai anak, sholat kita, puasa kita, bacaan Quran kita, zikir kita, sedekah kita, haji kita, umroh kita, semua ini adalah jasa dari orang tua kita yang mendidik kita. Berarti semua amalan kita otomatis mereka juga akan apa? Mendapatkannya, karena orang tua mengupayakan pendidikan itu kepada kita. Jadi nggak perlu dikhususkan, bikin acara khusus, ngundang qori, suruh baca Quran, kemudian hadiahnya diberikan kepada mayit. Enggak, Anda sendiri baca Quran, otomatis bacaan Quran Anda ini pahalanya orang tua Anda juga mendapatkannya, selama orang tua Anda juga ikut punya andil dalam pendidikan Anda. Saya bisa baca Quran ini mbiyen di sekolah no ambek bapakku. Ya, dulu di ngaji no ambek bapakku nang TPA. Belani bapakku ngedol barang-barangnya misalnya. Itu ada upaya di situ dari orang tua. Sehingga setiap huruf dari Quran yang kita baca, maka orang tua juga ikut mendapatkannya. Ya, maka nggak perlu dikhususkan acara-acara demikian. Pahalanya nyampe kepada orang tua kita. Ikhwani fillah rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, dengan taufik dari Allah Subhanahu wa taala selesai sudah pembahasan kitab Hirasatut Tauhid yang wallahu a'lam berapa pertemuan? Berapa edisi? Kayaknya sebelum Covid ya? Hah? Ya, sebelum Covid ya. Berapa tahun kan? Nah, tapi kan Covid lah prei. Iya. Iya, kalau tidak salah, enggak, di rumah Agus rahimahullah itu, di rumah Pak Agus itu
Yakhud aqidataka minal kitabi was sunnah. Syekh Muhammad bin Jamil Zainul. Lagi sini. Kalau tidak salah mulai waktu di sini, mulai waktu pindah sini, ganti kitab Hirasatu At-Tauhid. Dan insyaallah di pertemuan Sebelumnya sifat sholat Nabi itu baru ini gitu. enggak, sifat sholat Nabi itu masuk tengah-tengah. Enggak gandeng sama ini. Iya. Oh. Enggak, sifat sholat Nabi itu sudah jalan berapa edisi, ini sudah tutup tengah-tengah, Oh gitu. baru sifat sholat Nabi masuk. Ini duluan tuh. Iya, jauh ini duluan. Insyaallah pertemuan depan, Jumat depan kita kembali ke pembahasan Hilyah Thalibil Ilm. Baru setelah itu Jumat berikutnya lagi kita ganti kitab yang baru, yaitu Al-Qawaid Al-Muthla. Ya, Al-Qawaidu Al-Muthla. Tapi diharapkan jamaah fokus ya. Tapi nanti rodok nek Ustaz keberatan Ustaz ngomong nanti pelan-pelan nggak apa-apa. Kalau ada mau ditanyakan, fadhol. Ada dua pertanyaan. Yang pertama, ada seorang ibu, suaminya meninggal dunia. Kemudian ibu ini menikah Ustaz, dengan laki-laki. Dari pernikahan pertama memiliki anak laki-laki. Sebelum menikah, anak ini kasih nafkah sama ibunya. Setelah menikah dengan laki tersebut, apakah si anak ini tetap ngasih nafkah kepada ibunya atau tanggung jawab dari suami yang baru pindah kepada ibu? Yang kedua, ada seorang menikah secara syar'i. Sepanjang pernikahan ternyata itu sebagai alibi bahwasanya dia ateis. Nah, status pernikahannya ini gimana? Baik. Seorang tatkala dia menafkahi kedua orang tuanya, menafkahi ibunya, kemudian setelah itu ibunya dinikahi oleh lelaki lain, maka lelaki inilah yang punya kewajiban untuk menafkahi istrinya itu. Sedangkan sang anak, dia tetap memberikan kepada ibu, meskipun itu bukan hal yang diwajibkan. Artinya sang ibu sudah tercover kebutuhannya oleh suaminya, maka sang anak boleh min babil ihsan, hanya kebaikan, hanya berbuat kebaikan saja. Kemudian yang kedua, kalau ada seorang yang menikah, tatkala pernikahannya itu dia posisinya sebagai seorang yang kafir, alias orang yang tidak beriman kepada Allah, bukan ahlul kitab. Ya, bukan perempuannya itu ya. Laki-lakinya yang ateis. Yang ateis adalah laki-lakinya. Maka pernikahan tersebut itu batal karena Allah Subhanahu wa taala mengatakan wala tankihul musyrikat hatta yu'min wala amatun musyrikatun khairun wala amatun mu'minatun khairun min musyrikatin walau a'jabatkum wala tunkihul musyrikina hatta yu'minu, dan jangan kalian menikahkan putri-putri kalian dengan lelaki-lelaki yang musyrik sampai mereka beriman. Wala abdun mu'minun khairun min musyrikin walau a'jabakum. Sungguh seorang budak yang beriman lebih baik daripada seorang pria yang musyrik, meskipun pria yang musyrik ini mengagumkan dirimu. Ya, maka nggak boleh pernikahan antara wanita muslimah dengan lelaki yang kafir, baik dari ahlul kitab ataupun selain daripada ahlul kitab. Jadi sudah gugur pernikahannya. Artinya diperbolehkan perempuan tadi menggugat cerai. Ya, kalau sudah mengakui dia bahwasanya dia ini seorang ateis statusnya, maka dia sampaikan itu kepada KUA atau kepada pengadilan untuk kemudian dibatalkan pernikahan tersebut. Adapun kalau sudah terlanjur misalnya dia digauli oleh lelaki tersebut, maka itu bukan termasuk perbuatan dosa karena itu tidak diketahui oleh si wanita tadi. Untuk status
status anaknya tetap status anak tersebut Kembali ke ibu. iya. Namun bukan berarti kemudian bapaknya tadi tidak dianggap sebagai bapak biologisnya. Tetap dianggap sebagai bapak biologisnya. Wallahu a'lam. Berarti yang perempuan yang nggak boleh itu. Iya. Yang perempuan nggak boleh mengawini. Kalau laki-laki, Laki-laki boleh. jadi laki-laki kalau kasusnya seperti tadi itu misalnya Ya laki-laki yang kebalikannya. Laki-lakinya mungkin wanitanya. setelah menikah ternyata wanitanya itu bilang, saya ini ternyata cuman pura-pura masuk Islam, padahal saya ini masih Nasrani misalnya. Ya tetap sah. Iya. Nggak perlu dijerain. Nggak perlu. Kalau mau lanjut ya nggak masalah. Anaknya yang kasih. Iya. Cuman kalau ruwet-ruwet, Ya, akidahnya. iya. Baik, fadhal. Ya apa ya, Bang? Bolehkan nyambung silaturahmi sama teman orang tua atau ibu Nyambung silaturahim. beda agama. Memang nggak boleh. Nah, bentuk silaturahim itu kita sering memahami silaturahim itu hanya sebatas berkunjung. Menyambung silaturahim bukan hanya berkunjung, menjaga hubungan keluarga. Yang paling penting dari silaturahim adalah mengajak keluarga kepada tauhid, mengajak keluarga kepada keimanan. Nabi tetap menyambung silaturahim dengan Abu Thalib. Nabi tetap menyambung silaturahim dengan Abu Lahab. Dengan cara apa? Mengajaknya kepada Islam. Dengan cara mendakwainya. Itu adalah bentuk Nabi SAW bersilaturahim kepada keluarganya yang musyrik. Jadi kalau ada keluarga kita yang musyrik, bukan kita memutuskan silaturahim, tapi bentuk cara kita menyambung silaturahimnya adalah dengan mengajaknya kepada Islam, atau dengan kita mengingkari ya kesyirikan-kesyirikannya, kekufuran-kekufurannya. Kita seru mereka kepada kebaikan. Itu bentuk silaturahim kita. Hidayah di tangan Allah. Ini sekarang ini banyak ajakan-ajakan silaturahim dari keluarga yang non muslim, dari keluarga yang kafir. Ayo kita kumpul keluarga ini. Ini keluarga lagi pada kumpul Natalan. Ya, agendanya bukan cuman silaturahim ini, agendanya untuk merayakan apa? Natalnya itu tadi. Kalau Anda di sana bisa datang ke sana untuk menasehati mereka agar beriman kepada Allah, bertakwa kepada Allah, maka itu silaturahim. Enggak mesti langsung jadi macam ustadz gitu. Tapi tidak mau bagaimana? Ya, hidayah tangan Allah. Selesai. Kita nggak dipaksa, nggak ada. Kita nggak diperintahkan oleh Allah memaksa. Kalau orang ini nggak sampai beriman, kita mati orang ini belum beriman, maka kita dapat dosa. Mana? Tunjukkan ayatnya kalau ada kayak gitu. Nggak ada. Hatta Nabi SAW tidak dibebankan untuk memaksa manusia. Allah Subhanahu wa taala mengatakan lasta bimusaitir. Ya, engkau itu hanyalah mundir, pemberi peringatan. Dan engkau bukanlah musaitir. Musaitir itu orang yang bisa seenaknya memberi hidayah kepada orang lain. Fulan niki enake tak kei hidayah. Nek fulan niki ojo wis model-model potongan kayak ngene koyo gak cocok dapat hidayah misalnya. Bisa ndak Nabi karepe dhewe koyo ngono? Ndak bisa. Ya, ndak bisa. Ya lasta alaihim bimusaitir. Ada teman itu dia itu cerita kalau di tempatnya dia, tempat tinggalnya dia itu ada seorang kafir ini yang memang bencekno ini. Mangkelno memang. Iya, gitulah. Hanya dibenci dia itu sama orang itu. Kemudian di saat-saat terakhir dia mau mati, ada satu orang ini yang ingin untuk mendekati dia dan ingin untuk mengajak dia masuk Islam di saat kondisinya sudah sakaratul maut. Tapi ternyata sama orang-orang lain dicegah, ojo. Kenapa? Engko nek dhek masuk Islam diampuni dosa-dosa mlebu surga lan. Cek enake ngono-ngono. Enggak boleh. Iya, saking hasad dia. Ya cek enake dhek iki. Kiri. Terus
Cek kapok mlebu neraka gitu. Enggak boleh. Baik, kalau nggak ada, anak kira ini yang bisa kita sampaikan. Wallahu a'lam bishawab. Subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.